memberi untuk negeri, bangun Indonesia berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Roisudin dari Lazismu Jawa Timur Channel bersama PWMU TV, masih dalam rangkaian Ramadan Tangguh. Pemirsa, berjumpa kembali kita pada channel yang sama. Hari ini Ramadan ke-23 Hijriah. Kita sudah bersama tokoh idola, ya, karena tamu kita memang sangat idola sekali. Beberapa teman yang saya share menjapri saya link tentang tips-tips dari dokter yang tamu kita ini sungguh luar biasa. Sudah tidak asing lagi bersama Dr. Catur Priambodo, Direktur Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan Sidoarjo. Assalamualaikum, Dok. Gimana kabarnya? Masih semangat? Alhamdulillah. Terus semangat. Kesehatan maksimal ya? Alhamdulillah. Ini di 10 hari terakhir ini justru akan semakin meningkat. Meningkat ya, Dok, kesehatan kita itu. Seharusnya seperti itu. Karena tubuh memang mempersiapkan diri untuk itu. Oh, gitu ya. Ya. Tapi secara umum apakah kondisi tubuh mulai mengalami penurunan berat badan yang drastis begitu memang itu cara umum ya? Ya, saya pribadi turun. Oh. Berat badannya turun memang. Itu sudah normal dan justru menjadikan sehat ya, Dok? Ya, puasa itu kelebihannya itu berat badan yang over bisa normal, yang normal tetap normal, yang kurus jadi normal. Alhamdulillah. Hebatnya puasa itu Baik, Dok. Ya. Baik, Dok, untuk tema kita pada hari ini 23 Ramadan. Alhamdulillah kita sudah hampir di penghujung Ramadan. Semoga ini menjadikan kita semakin berkah semangat. Amin. Dan terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Tema kita adalah ingin sehat, hindari sakit, Dok. Ya. Sebelum melangkah ke tema, Dok, mungkin saya butuh, kita maupun pemirsa butuh penjelasan istilah sehat yang dimaksud dalam konteks Ramadan itu sehat yang bagaimana, Dok? Mungkin pemirsa butuh ya dicerahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Catur, anggota MPKU Jawa Timur, Majelis Pembina Kesehatan Umum Jawa Timur. Saya sampaikan selamat kepada Lazismu Jawa Timur Channel bersama PWMU TV yang pemirsanya insya Allah sudah ribuan ya, sudah ribuan. Subscribe. Ya, sudah subscribe dan seterusnya itu. Ya, semoga ini menjadi bagian dari dakwah kita, dakwah di dunia digital gitu ya. Ya. Sehat seperti yang dimaksud Ustadz Rois tadi itu tentu kita punya kriteria-kriteria dari mana yang diambil gitu ya. Baik. Ini kita ambil dari WHO, jadi World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia, yang mempunyai definisi terkait dengan sehat itu. Sehat itu apa? Sehat itu ternyata sehat secara fisik, jasmani, kemudian sehat secara ruhani, kemudian ada tambahan sehat secara sosial dan sehat secara spiritual. Gitu ya. Kalau dulu kita mengenal istilah mens sana in corpore sano, ya, dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Oh, ternyata enggak ya. Copet-copet itu badannya sehat tapi enggak sehat jasmani, enggak sehat rohaninya. Nah, itu ya. Apakah cukup dengan sehat jasmani rohani? Enggak. Harus kesehatan sosial. Gimana seseorang itu kemudian memberi manfaat kepada orang lain. Baik. Keberadaannya ditunggu, keberadaannya tidak, ya dalam bahasa kita resek gitu ya. Baik, iya, betul. Resek, oh siki keberadaannya tidak diinginkan orang. Istilah gitu ya. Surabaya gawe kesro. Nah, gawe kesro terus. Nah, itu enggak sehat secara sosial. Ya, istilah Surabaya ini tidak gawe kesro tadi ya, Dok. Ya, jadi orang-orang yang bikin kesro itu enggak sehat secara sosial. Maka ya, baik, tidak mendapatkan predikat sehat paripurna dia itu. Baik. Nah, setelah sehat sosial, ternyata WHO juga mengakui sehat spiritual. Baik. Jadi sehat spiritual apa yang dimaksud?
kesehatan yang diperoleh pada saat seseorang menjalankan kaidah di agamanya masing-masing dengan baik. Kalau konteks kita, tentu yang menjalankan syariat Islam dengan baik. Ya sholat, ya puasa, ya ibadah-ibadah mahdoh lain, dan kebaikan-kebaikan lain. Pada saat menjalankan itu semua, sehat jasmani, sehat ruhani, sehat sosial, sehat spiritual. Maka kesehatan itu yang disebut kesehatan paripurna. Dalam bahasa WHO-nya positive health. Jadi kesehatan yang positif. Ya? Nah, itu. Jadi tidak sekedar sehat jasmani ruhani saja. Gitu. Baik. Terima kasih, luar biasa. Ternyata saya baru tahu, ternyata memang kalau dicerna betul mensana incorporation tidak lengkap, Dok. Betul. Karena maling, copet, gaya kisruh, tapi mereka fisiknya memang kuat. Ngalang-ngalai ustadznya. Iya, betul. Ngalang-ngalai dokternya. Baik, Dok. Terima kasih. Selanjutnya terkait tema kita, Dok. Ingin sehat, hindari sakit. Bukankah itu sudah umum, Dok? Kenapa harus dibahas? Mungkin ada termin khusus, Dok. Apa maksudnya ini? Iya. Jadi memang dipilih tema itu ya untuk sehat hindari sakit itu ya sudah normatif lah. Iya. Tapi yang dimaksud sakit di sini itu seperti Andre Taulani gitu ya. S-nya apa? Diksi ya itu ya, singkatan apa itu. Gitu ya, singkatan seperti itu. Tentu itu untuk mempermudah kita dalam memahami apa-apa yang memang harus dilakukan. Sakitnya gitu. Itu singkatan dari S, A, Y, K, I, T. Begitu baik. Kalau begitu dari S dulu, Dok. Apa kira-kira harus dihindari S? Betul. Jadi agar sehat hindari S dulu. Seseorang untuk supaya tetap sehat itu satu hal yang memang harus dihindari, dan itu ditempatkan di nomor 1 karena untuk mempermudah kita menghafal. S-nya itu stres. Jadi hindari stres. Stres itu memang sesuatu yang barangkali bagi beberapa kalangan itu hal yang lumrah. Jadi ada kejadian apa yang kemudian membuat seseorang stres itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Normal. Padahal kita harus hindari betul stres itu. Karena efek yang timbul pada saat seseorang stres itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Gitu ya. Kalau dalam istilah medis itu ada yang disebut dengan penyakit-penyakit psikosomatis. Penyakit-penyakit yang sebagian besar itu memang dikarenakan stres itu yang kemudian ternyata berefek kepada kondisi organ beneran. Semula pikirannya yang tanda kutip ada masalah, tetapi kemudian organnya benar-benar merasa terganggu dengan hal itu. Jadi memang betul ya, Dok, ternyata pangkal utama sakit itu bermula dari stres terus merambat ke penyakit yang itu memang jadi betul ya? ada penelitian yang mengatakan stres itu menyebabkan 80% penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Artinya kalau kita mampu menghindari stres itu 80% lebih penyakit bisa kita hindarkan. Sederhananya seperti itu ya. Dan kemudian stres yang terjadi itu memang efeknya pada masing-masing orang berbeda-beda. Tetapi terus kemudian secara sederhana bagaimana cara menghindari stres itu? Ya konsep di Al-Quran sudah sangat jelas itu. Yang pertama kita harus pandai-pandai bersyukur. Syukur ya, Dok ya. Kemudian pandai-pandai bersabar dan pandai-pandailah ikhlas dalam menghadapi segala hal ini. Ikhlas, ya. Syukur tentu ya kita, karena pangkal dari stres itu seringkali nggak bersyukur. Nengok orang sana, orang itu sama pekerjaannya sama kok, mereka bisa lebih kaya, mereka kok bisa lebih mapan, sementara saya kok enggak. Karena tidak bersyukur tadi itu. Sementara jelaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saat kita bersyukur tambah nikmatnya oleh Allah. Kalau kufur hati-hati ya. Hati-hatinya ini siksaku amatlah pedih kata Allah, bisa saja salah satu azabnya Allah itu berupa sakit itu sendiri gitu ya. Jadi ya itulah, maka hindari betul stres itu. Salah satu rasa syukur itu kita jangan melihat atasnya ya, Dok. Melihat bawahnya ya, Dok ya. Jangan iri ya, Dok ya, terhadap apa yang diperoleh orang lain, karena syukuri apa yang kita miliki. Bersyukurlah kamu akan bahagia, jangan dibalik. Jangan berbahagia baru bersyukur. Ini kan banyak yang kemudian setelah menerima kebahagiaan, anaknya diterima, dapatkan rezeki apa, alhamdulillah, gitu bahagia, baru bersyukur. Enggak.
seharusnya bersyukur dulu, pasti akan bahagia. Tadi untuk menghindari stres tadi juga saya singkat dok, SSI. Nah, Syukur, sabar, ikhlas ya. Tadi sudah syukur, sekarang sabar dok. Iya, sabar itu luar biasa. Nanti korelasinya dengan SAK yang K itu ya. Kesabaran itu memang sangat dibutuhkan oleh kita ini. Kenapa? Karena dari sabar itulah kemudian akan muncul berbagai hal terkait dengan kesehatan tubuh. Baik. Berlawanan dengan sabar itu adalah marah. Nah, kemarahan itu yang juga nanti akan kita bahas di K ya, saat K-nya itu, SAKITK-nya itu. Prinsipnya bahwa orang yang sabar itu menjadi bagian dari orang yang disayang oleh Allah. Amin. Gitu ya. Masya Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Gitu ya. Dan sabar itu kalau di ayat tadi dirangkaikannya kan dengan sholat. Dengan sholat. Maka bisa dikatakan gini, secara medis, secara kesehatan, orang-orang yang sholatnya benar itu pasti jadi orang yang sabar. Berkorelasi. Korelasinya sangat dekat. Orang-orang yang sholatnya benar itu akan mendapatkan kesabaran yang luar biasa, akan menjadi orang-orang yang sabar. Maka terus kemudian rangkaiannya kan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau dibersamai oleh Allah, maka akan dilindungi oleh Allah. Kalau dilindungi oleh Allah, akan dijaga terus orang ini oleh Allah itu. Jadi itu luar biasa. Itu tapi efek yang sabar memang tidak mudah ya dok ya. Nah, kalau saya tanya Ustadz Rois, sabar itu mudah atau sulit? Sulit dok, sulit, makanya ada tagline sabar ke ono batasnya itu loh dok. Ya. Kalau dalam mindset Ustadz Rois misalkan sabar itu sulit, kan ada anna inna dzanni bi abdi ya, kata Allah ya, bahwa aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku. Betul, seperti persangkaan hambaku. Kalau mempersepsikan sabar itu sulit, ya sulit beneran. Benar. Maka gampangannya gini, sabar itu sulit atau enggak? Oh sulit, dicatat oleh malaikat gitu ya gampangannya, dicatat oleh malaikat, dilaporkan ke Allah. Ya Allah ini sulit buat Ustadz Rois, sulit ini sabar Allah. Maka yang terjadi betul-betul sulit kesabaran itu. Persepsinya harus diubah ya dok. Betul. Sabar itu mudah ya dok ya. Betul, sejak awal kan saya pernah menyampaikan mindset itu luar biasa penting. Karena di mindset saya itu masih teringat istilah pepatah Arab dulu di pelajaran Mahfudot. Asobru murung fi madzaqatihi. Sabar itu pahit seperti jadam rasanya. Berarti lah wangil dok. Tapi ada juga asobru nifsul iman. Iya, betul, sabar itu sebagian daripada iman. Maka pada saat seseorang tingkat keimanannya tinggi pasti sabar. Nah, itu korelasinya dengan ayat tadi itu. Baik. Jadi mindset kan bahwa sabar itu mudah. Iya sabar. Iya sudah sabar. Insya Allah. Berarti termasuk bersyukur itu mudah, sabar itu juga mudah. Terakhir ikhlas. Ya, ikhlas itu memang apa, kalau toh boleh dikatakan dalam terminologi sulit atau tidak gitu ya. Ikhlas itu memang menjadi sesuatu yang memang harus disiapkan. Karena apa? Karena ikhlas itu kan apa, tidak menilai orang gitu ya, tidak menilai orang. Maka terus kemudian ibadah-ibadah kita pada konteks apapun itu menjadi betul-betul lillahi ta'ala gitu ya. Jadi tidak berat menilai orang lain. Ilahi, ya. Betul, karena konteksnya adalah Allah. Maka Allah. Kaitan itu tadi rasa syukur, rasa sabar, rasa ikhlas itu menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Baik. Ya. Jadi makanya ada lagu syukuri apa adanya. Hidup adalah anugerah, harus kita syukuri, betul dok. Jadi kalau sudah bersyukur, kita bersabar, lalu kita belajar ikhlas menerima keadaan. Baik dok, tadi S-nya sudah saya singkat. Jadi menghindari stres tadi kuncinya ada 3, SSI, syukur, sabar, dan ikhlas. Berikutnya A dok, apa maksudnya? A itu pada konteks ini air ya. Air ya dok. Jadi yang dimaksud supaya kita sehat itu hindari air yang kekurangan. Jadi kebutuhan air harus terpenuhi. Nah, bagaimana? Berapa banyak kebutuhan air kita? Mungkin di luaran banyak yang kita dengar bahwa kebutuhan air itu 1,5 liter per hari. Sesungguhnya kebutuhan air kita itu 30 cc per kilogram berat badan. 30 Karena rata-rata orang Indonesia itu beratnya dianggap rata-rata itu 50 kilo, maka 50 kali 30 itu ketemu 1,5 liter memang. Nah, maka terus kemudian muncullah jargon bahwa kebutuhan kita 1,5 liter. Dibuat rata-rata ya. Dibuat rata-rata, sesungguhnya bukan. Sesungguhnya adalah 30 cc per kilogram berat badan. Maka pada saat seseorang beratnya 70 kilo misalkan, ya kebutuhan airnya 2100, 2,1 liter gitu ya.
Lalu kenapa kok harus butuh cairan? Tubuh kita ini sangat butuh asupan cairan itu. Yang pertama, tubuh kita ini 70%-nya cairan. Betul. Kelihatannya gini, ini cairan tok isinya. 70%-nya. Nah, memang butuh asupan cairan. Apa efek yang timbul? Nanti akan banyak aspek. Kalau kekurangan cairan itu dehidrasi misalkan, nanti akan berefek ke berbagai macam organ. Nah, sesungguhnya pemenuhan kebutuhan terkait dengan cairan ini tidak terlalu sulit sebenarnya, karena air di kita melimpah, ya nggak butuh effort lebih untuk mendapatkan air. Kita banyak, ya kita bisa minum Suli 5, ya kita bisa minum Kimas, ya, atau kita bisa minum Siha yang di produknya itu, Lazismu, atau Lazismu juga itu. Airmu ya, airmu. Air lazismu. Nah, itu kan kehalalannya jelas, kemanfaatannya untuk kesehatan jelas, pemberdayaan ekonomi umat. Nah, untuk pemberdayaan juga. Jadi hanya itu airnya jangan sampai kekurangan. Artinya kebutuhannya kalau memang 1,5 liter karena beratnya 50 kilo, ya penuhi itu. Nah, teknis yang barangkali sekarang dibutuhkan, ya. Teknis selama Ramadan ini gimana gitu ya. Misalkan 1,5 liter itu kalau kita menggunakan ukuran gelas blimbing itu kan 250 itu. 250 cc, artinya butuh 6 itu pada saat bangun menjelang sahur itu, pokoknya bangun itu minum satu gelas gede, satu gelas besar, satu gelas blimbing itu. Nah, terus kemudian setelah sahur minum 1 gelas lagi, sudah 2. Kemudian nanti pada saat berbuka minum lagi 1 gelas. Kemudian nanti bisa saja selepas sholat maghrib, jadi dia maghrib itu selepas itu minum setengah gelas lagi. Terus nanti di antara terawih itu minum 1 lagi. Nanti menjelang tidur minum 1 lagi. Jadi 6 gelas itu pemenuhan kebutuhan untuk 1 hari itu. Nah, itu yang memang. Kalau 8 gelas ya diatur sedemikian rupa, pokoknya kebutuhannya itu 8 gelas itu terpenuhi. Berarti gitu. Kalau di luar puasa nanti menyesuaikan ya, Dok ya? Betul. Ya, kalau di luar puasa kan malah lebih mudah. Ya, Dok. Iya. Malah lebih mudah siang-siang haus, dan kebutuhan cairan di sini yang dimaksud bukan hanya air. Bisa dari masakan yang kita konsumsi itu, buah bisa, rawon, buah bisa, sayur. Ya, rawon, bakso, soto yang berkuah itu. SA sudah air. Jadi air kebutuhannya rata-rata per 30 cc per kilogram berat badan. Baik, berikutnya K, Dok. Ya. K ini kemarahan. Jadi hindari kemarahan. Kemarahan itu efeknya luar biasa. Luar biasa jelek buat tubuh kita ya. Maka sampai terus kemudian muncul la taghdab walakal jannah itu ya, janganlah marah bagimu surga. Kok enak banget marah, nggak marah aja masuk surga. Iya, betul. Tetapi korelasinya dengan ayat tadi, orang-orang yang mampu menahan amarah itu kan salah satu cirinya orang yang bertakwa. Ya. Maka orang yang bertakwa itu ya kemungkinan besarnya dengan rahmat Allah akan masuk surga. Ya, artinya terus kemudian orang-orang yang bersabar kaitan dengan ayat tadi itu, sabar dan sholat yang selalu beriringan. Nah itu. Maka pada konteks ini kemarahan itu akan banyak aspek yang kemudian terganggu. Yang pertama kesehatan, yang kedua hubungan sosial. Kesehatan, orang-orang yang marah itu pada saat seseorang itu marah, tubuh itu secara otomatis merilis hormon-hormon tertentu ya. Dalam hal ini hormon adrenalin. Seseorang muncul hormon adrenalinnya mengalir terus kemudian nyampe ke jantung kita, akan meningkatkan tekanan darah. Secara cepat akan meningkat tekanan darahnya. Berarti efeknya detak jantungnya berdetak lebih cepat. Ya, nafasnya ngos-ngosan dan seterusnya itu. Itu kan hal normatif yang terjadi pada saat seseorang marah. Efek yang kemudian timbul seperti pertemuan kita pertama dulu, efek yang timbul apa? Bisa menyebabkan stroke. Gara-gara marah itu seseorang bisa menyebabkan stroke, gitu ya. Dan stroke itu ada lagunya. Tadi Ustaz Rais sudah kadung nyanyi ya. Stroke itu ada lagunya juga. Gimana lagunya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kita cari segmen yang lain. Baik, Dok. Saya pernah mendengar pernyataan seorang aktor antagonis, Dok. Katanya peran marah itu memang luar biasa menyakitkan, Dok, dan efeknya orang itu memang
setruk kayaknya terakhir Dok. Apa memang Ya, tadi Dok, efeknya, Dok, ya? betul. Barangkali kan ini prosesnya kalau untuk Karena selalu mendapatkan peran antagonis, Dok. sebuah film, sebuah sinetron itu Baik. kan untuk supaya terlihat alami itu kan harus seolah-olah merasakan, Benar, gitu ya. betul, ya. Nah, seolah merasakan dan memang pada saat seolah-olah merasakan itu kalau kemudian larut betul dalam kondisi itu, ya hormonnya akan dirilis. Dan itu menjadi habit misalnya kan Dan terlalu itu kemudian, apalagi kalau terus perannya itu Antagonis rutin terus, gitu ya, stripping itu tiap hari terus seperti itu, ya menurut saya ada potensi oh, wes untuk gak kemudian mana-mana bisa apalagi gitu. peran antagonis gak pengen saya Dok jadi aktris peran antagonis. Jadi ustadz aja Dok. Iya. Jadi memang apa ya korelasinya memang ada resiko untuk Baik, itu, memang baik, mau tidak baik, mau. baik. Berarti yang kedua tadi kemarahan harus dihindari sudah pas ya salah satu. Betul, jadi jangan marah, itu sisi medisnya, sisi sosialnya. Kenapa kok la taghdab walakal jannah, sementara la yadkhulul jannah tamangkana qautati ya. Orang-orang yang memutus tali silaturahim itu kan tidak masuk surga. Baik. Ya. Karena apa? Karena marah ini menyebabkan seseorang putus silaturahimnya. Betul. Nah, dengan marah itu putus silaturahimnya. Sementara orang yang memutus silaturahim ini tidak masuk surga. Iya. Di sisi lain, orang-orang yang mampu menahan amarah dijanjikan masuk surga. Betul. Ini ada korelasi yang luar biasa kemudian di sana itu. Nah, maka marah itu tidak menyelesaikan masalah. Dan kita ini sepertinya agak kebalik ya, nggak seperti Rasulullah marahnya ya. Betul. Rasulullah itu kalau untuk urusan individu, urusan personality beliau, nggak marah. Nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Tapi kalau terus kemudian Berurusan syariat dengan Islam, agama, syariat Islam, beliau baru nggak marah. ditegakkan, beliau marah. Ya, istilahnya tegas beliau bukan marah Dok. Betul, taruhlah tegas Iya, ya betul. pada konteks. Tapi beliau pernah marah Betul, kan? betul. Pada Ya, saat sebagai manusia normal pernah marah, pada ya. saat sudah zuhur, rampasan perangnya Betul. dibagi-bagi, marah betul beliau iya. itu. Nah, Betul ya. sementara kita ini kebalik. Baliknya gimana? Kebanyakan kita ini kebalik. Pada saat individu kita yang kemudian dijadikan diserang objek, gitu, dibully, di istilahnya objek betul lapis marah betul kita. Tetapi saat kemudian Islam dilecehkan, Tokoh-tokoh kita Al-Quran dihujat. dilecehkan, nyantai-nyantai Iya, saja. diem-diem baik, santai-santai saja. Nah, berarti ada yang salah dengan diri kita ini. Kalau kemudian kita mengalami hal itu, berarti ada yang salah dengan keimanan kita itu. Baik. Wong Rasulullah contoh suri toladan kita itu tidak marah saat personalitinya dicampakkan gitu ya. Baik. Kita alasannya seringkali kan ini harga diri nih. Iya. Rasulullah kurang diinjak-injak apa harga dirinya, diludahin, diolokin dan seterusnya. Iya, betul. Tapi beliau membalas dengan kebaikan itu. Baik. Diberikan kurma itu Dok. Betul, disuapin dan seterusnya. Iya. Maka sepertinya kita harus merubah kemarahan kita ini untuk sesuatu yang pas. Baik, ada lagi Dok yang lebih parah itu Dok. Kalau tokohnya itu dihujat, dia marahnya minta ampun. Nah. Islam Al-Quran diinjek-injek, tenang-tenang baik. Itu kan juga yang Iya. balik Dok. Itu fenomena-fenomena yang menjadi tantangan dakwah Baik, itu kita tantangan itu ya. kita. Ya. Semoga ini menjadi pelajaran pencerah kita. Baik Dok, SAK sudah sekarang I Dok. Apa itu I? I-nya itu infeksi. Oh, Hindari penyakit-penyakit infeksi. Nah, tentu untuk menghindari penyakit-penyakit infeksi ini dibutuhkan kehidupan yang bersih gitu ya. Baik. Dan kehidupan yang bersih itu sudah dituntunkan di Al-Qur'an itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Luar biasa kan ini. Allah itu sangat sayang, sangat cinta dengan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri, orang-orang yang bersih. Maka fenomena kita berwudu setiap kali sholat itu, saya sering menyampaikan, kalau toh pada saat antara jeda maghrib dengan isya itu kita masih punya wudu, sebaiknya wudu lagi. Baik. Sebaiknya wudu lagi karena memang ketersediaan air di kita cukup. Baik. Ya. Sebaiknya wudu lagi. Tentu ada banyak manfaat untuk wudu itu. Nah, maka terus kemudian sebenarnya Islam itu sudah menuntunkan 1400 tahun yang lalu terkait dengan kebersihan. Betul. Supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit infeksi itu. Baik. Dimana kita tahu pada saat pandemi COVID-19 itu sepertinya ya mohon maaf hanya Muhammadiyah saja yang concern di bidang itu. Baik, iya. Untuk kemudian menghindari infeksi termasuk
penyakit-penyakit akibat corona, COVID ini, Baik, iya. itu sepertinya Muhammadiyah yang paling concern untuk itu, mulai atas sampai level bawah. Baik. Nah, itu sesungguhnya menjadi salah satu bagian dari bagaimana kita menghindarkan diri kita dari penyakit-penyakit infeksi, yang itu kemudian bisa menjadi bagian dari bagaimana kita bisa tersehatkan dengan itu. Baik. Jadi tidak kena penyakit-penyakit apapun. Baik. Gitu ya. Oleh karena itu salah satu bentuk antisipasinya COVID kemarin adalah mencuci tangan dengan sesering mungkin itu. Itu kan sudah dituntunkan sejak lama itu. Karena, untuk kemudian kita bisa hidup Islam, bersih. Kita sudah mengajarkan bagaimana menjaga kebersihan. Baik, berarti infeksi, penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena infeksi di bulan Ramadan kira-kira apa, Dok? Ya, yang paling tentu saat ini masih pandemi ini ya, walaupun sudah jauh berkurang dan semoga Allah segera cabut ini pandemi ini, termasuk juga pemerintah status pandeminya bisa segera diturunkan jadi status endemi gitu ya. Nah, hal-hal yang paling sering pada saat kita terjadi ini kan masa pancaroba ini ya, antara hujan yang tidak jelas itu, panas sekali terus hujan, nah itu berpotensi untuk penyakit-penyakit yang dikarenakan nyamuk, penyakit infeksi karena nyamuk, demam berdarah, misalkan seperti itu. Juga karena bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang kurang bersih, nanti bisa muncul tifus abdominalis itu. Ya paling gampang itu ya flu, tertular dari flu. Maka terus kemudian walaupun di era pandemi yang sudah jauh menurun ini, anjuran dari Muhammadiyah tetap menggunakan masker kemana-mana ya. Itu nah, kita nggak pakai masker ini kan sudah jelas, sudah ada screening bahwa kita sama-sama sehat dan seterusnya. Sudah booster, Dok. Sudah booster. Jadi sudah insya Allah aman. Baik, Dok. Kemudian yang terakhir T, Dok. Oh iya. Apa itu T? T itu toksik, ya. Jadi makanan, bukan hanya makanan sih, toksik pokoknya bahan-bahan beracun gitu ya. Itu bisa dari makanan, minuman, bisa juga dari aktivitas kita. Aktivitas kita yang kemudian menyebarkan toksik itu ya, mohon maaf ya, bagi para perokok. Merokok itu luar biasa toksiknya buat tubuh kita. Nah, ini saudara pemirsa barangkali menjadi catatan untuk kita semua. Untuk para ahli hisab atau perokok, mohon ini dicermati, dijadikan pengetahuan, semoga ke depan bisa dihindari. Dijelaskan, Dok. Iya, jadi merokok itu, saya sering kalau ngomong itu kan mesti ada medis, ada teologis gitu ya. Betul ya. Merokok itu secara medis tentu yang dihisab itu adalah kan, kalau dikatakan di beberapa penelitian itu ada sekitar 4.000 racun dengan berbagai macam jenisnya itu yang kemudian dihirup, yang kemudian akhirnya mengotori paru-paru gitu ya. Sementara kita tahu bahwa paru-paru itu pusat pertukaran antara oksigen dari luar yang kita hirup dengan CO2 ya, sebagai produk dari proses yang ada di dalam tubuh kita, metabolisme tubuh kita itu. Kemudian terjadi pertukaran oksigen dan CO2 itu di paru-paru. Di bagian ujung dari paru-paru alveolus namanya, ada bronkus, bronchiolus, alveolus ya. Di alveolus itu tempat pertukarannya. Kalau paru-parunya itu normal baik-baik saja, pertukarannya akan normal, akan sesuai kebutuhan. Tetapi kalau kemudian paru-parunya terganggu, apapun penyebabnya, terutama memang kaitannya dengan rokok, maka terus kemudian di situ ada muncul berbagai gangguan lah, ada yang psikatrik, ada luka dan seterusnya. Kemudian paru-parunya tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka proses pertukaran antara oksigen dan CO2 akan terganggu. Pertukaran oksigen dan CO2 yang terganggu ini efeknya nanti ke seluruh tubuh. Karena dari pertukaran oksigen dan CO2 itulah kemudian oksigennya ngalir ke seluruh tubuh lagi, dibutuhkan oleh masing-masing sel untuk hidup ya. Karena butuh oksigen, oksigenasi bahasanya, itu nanti semua menjadi terganggu. Ujungnya atau pusat gangguannya di paru-paru memang, tetapi efek yang timbul bisa di seluruh tubuh. Gangguan yang di paru-paru sebagian besar disebabkan karena merokok itu tadi. Secara personality merokok itu mengganggu dirinya. Nah, kalau untuk hubungan sosial mengganggu orang lain. Bagaimana kemudian ada istilah perokok aktif, perokok pasif itu ya. Ini saya mau tanyakan itu, Dok. Nah iya, orang-orang yang tidak ikut merokok tapi terus kena imbasnya efek samping dari rokok itu, ini kan zolim ini. Betul. Zolim kepada orang lain. Tapi kalau terus kemudian yang dizolimi mendoakan, lah iya. Tapi kadang kita ini kan pakai Dok sama teman-teman. Nah, kita ini berteman pada orang-orang yang
yang salah kira-kira ya? yang tidak merokok, yang salah ini yang merokok apa yang tidak merokok? Jadi barangkali gini, kalau memang pada satu forum satu waktu gitu ya yang merokok harus menahan diri lah untuk kemudian tidak merokok di forum yang pada konteks itu ada yang tidak merokok gitu ya. Silahkanlah merokok dinikmati sendiri, racunnya dinikmati sendiri dan seterusnya itu. Jangan kemudian racun itu disebarkan ke orang lain menjadi dolim. Apalagi kemudian di moda angkutan, angkutan umum, naik bis, naik bemo, KRL. Kalau KRL kan jelas tidak boleh merokok di sana. Yang bemo, yang bis, yang biasa itu kan terus kemudian orang merokok itu kan zalim sama yang lainnya itu. Baik. Lalu ya, itu tataran medisnya itu. Betul, teologisnya, Dok. Tataran teologisnya merokok itu menjadi bagian dari orang-orang yang kufur nikmat. Kufurnya di mana, Dok? Kufurnya di mana? Allah memberi kita itu paru-paru yang baik kan, yang sehat, untuk kemudian dimanfaatkan supaya aktivitas ibadah kita terutama itu menjadi baik. Bentuk rasa syukur itu adalah menjaga amanah yang diberikan. Jadi karena rasa syukur ada 3 itu kan ya, tingkatannya dari hati, kemudian diucapkan, dilafadzkan alhamdulillahirabbil alamin, dan yang ketiga itu menjaga amanah yang diberikan. Pada konteks ini amanah Allah berupa paru-paru yang sehat itu manfaatkan dengan baik. Kalau kemudian merokok berarti kan tidak menjaga amanah yang Allah berikan berupa paru-paru yang baik itu. Karena tidak amanah, tidak mensyukuri, ya tentu ini menjadi bagian dari kufur itu sendiri. Maka wajar kalau terus kemudian orang-orang yang merokok itu tanda kutip gitu ya, diberi azab oleh Allah sesuai dengan Ibrahim 6 itu tadi ya, bahwa nanti kemudian akan muncul berbagai gangguan penyakit akibat merokoknya itu. Bisa jadi itu bagian dari azab Allah yang diberikan saat hidup itu ya. Maka itu tadi, merokok secara teologis menjadi bagian dari orang-orang yang kufur nikmat. Masya Allah, semoga kita terhindar dari orang yang kufur ya, Dok. Amin. Saya dulu pernah sempat menjadi perokok. Gitu ya. Tapi alhamdulillah mulai SMA, rasanya golek duit, Dok. Angel golek duit, saya berhenti merokok. Alhamdulillah kemudian turun maklumat haram merokok bagi warga Muhammadiyah. Jadi alhamdulillah kebetulan ada dasarnya. Tapi masalahnya ada yang ngeles, Dok. Saya merokok ini kan untuk menghidupi para petani tembakau, ngelesnya kan pintar, Dok. Padahal fungsi tembakau sendiri kan tidak hanya untuk tembakau rokok saja, tapi untuk bahan medis dan lain-lainnya, Dok. Baik, Dok. Mungkin ini untuk yang terakhir, Dok, di penghujung. Lagi-lagi kesehatan yang bagaimana yang diharapkan di bulan Ramadan ini bisa maksimal. Tentu berbeda kesehatan menggunakan termin dari WHO, Dok. Mungkin ada perbedaan khusus dengan yang diharapkan oleh umat Islam tentunya, Dok. Jadi gini, untuk mendapatkan sehat secara sederhana ya, untuk mendapatkan sehat itu seorang harus puasa. Untuk mendapatkan sehat itu seseorang itu harus berpuasa. Maka kalau terminologi kewajiban puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu ya. Itu kan seseorang diwajibkan untuk berpuasa dengan syarat-syarat tertentu. Sesungguhnya kalau konteks medis, puasa itu bukan kewajiban. Puasa itu kebutuhan. Seperti makan berarti ya. Betul. Jadi puasa itu dibutuhkan tubuh kita. Maka kenapa kok terus kemudian kalau konteks 1 tahun itu ya Allah mewajibkan kita berpuasa? Karena sesungguhnya tubuh kita ini butuh untuk kemudian mendapatkan istirahat selama kegiatan yang sebegitu hebatnya selama 1 tahun itu. Jadi sekali lagi pada konteks medis, puasa itu bukan kewajiban, puasa itu kebutuhan kita. Nah, kesehatan yang seperti apa yang harus muncul di saat Ramadan ini? Setidaknya kesehatan yang mampu untuk membuat kita itu bisa melakukan aktivitas-aktivitas ibadah itu tanpa gangguan. Itu yang utama. Sholat, misalkan kalau ketemu dengan sholat berjamaah yang kemudian Ar-Rahman di rakaat pertama sampai habis gitu misalkan ya, itu kita kuat saja, nyantai-nyantai saja menghadapi itu, tidak kemudian geliang lah dan seterusnya, enggak. Nah, kemudian tentu pada saat ibadah-ibadah yang lain selain sholat itu misalkan puasanya itu sendiri, ya kita enggak terlalu masalah dengan puasa yang kita jalankan itu. Nah, kemudian bisa terkait dengan ibadah-ibadah mahdhu yang lain, saya kira
Baik. Ngaji itu terus kemudian tidak gampang ngantuk, nah, misalkan kesehatan matanya bagus, nah, itu menjadi bagian dari kesehatan yang seharusnya muncul pada saat kita Ramadan. Jadi ini. kesehatan yang bisa untuk memaksimalkan beribadah di bulan Ramadan itu kita. Yang diharapkan yang prioritaskan dari umat Islam. Baik dok. Jadi saya sekarang sudah dong itu bahasa kulonan dok. Dong itu paham. Istilah sakit itu adalah ingin sehat kita harus menghindari sakit. S-nya stres, I-nya dari air yang kekurangan. Jangan sampai kekurangan air. K-nya itu kemarahan. Kemudian I-nya adalah penyakit infeksi dan T-nya adalah toksin atau makanan-makanan yang mengandung racun. Makanan Baik, atau dok. kondisi ya. Baik, terima kasih dok, luar biasa. Talkshow kita hari ini luar biasa mendapatkan pencerahan baru bagi kita sehingga kita sesungguhnya jika ingin sehat mampu menghindari sakit secara maknawi maupun istilah yang kita pahami tadi. Ya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung waktu, penghujung acara dok. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dok, semoga kita senantiasa sehat, kemudian bisa menghindari sakit yang seperti kita pahami tadi, kemudian kita Ramadan ini semakin tangguh dan seperti biasa dok kita ucapkan tagline zakat tumbuh Indonesia tangguh. Baik, Ramadan tangguh, zakat tumbuh Indonesia tangguh. Terima kasih. Saya Muhammad Resudin bersama Dr. Catur Priambodo mohon diri. Terima kasih atas segala perhatian. Wa'alafu minkum bisabil haq stabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebuli benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama Lazismu kita berbagi berkah, zakat, infak serta sedekah. Bersama Lazismu